Baik, kita akan tayangkan slide pada pertemuan pagi hari ini. Bentar ya, mesti muncul ini. Ya, kita lihat ini. Oke, baik, kita mulai. Apakah suara saya terdengar dengan baik dan slide saya terlihat dengan jelas? Sudah, Pak. Suara saya terdengar ya? Iya, Pak. Oke, baik. Kalau saya slideshow, apakah kelihatan saya slideshow sekarang? Apakah kelihatan? Sudah, Pak. Kalau saya geser-geser filenya, apakah kelihatan pergeseran file? Tidak. Tidak ya. Nah, ini seringkali jadi masalah di... Oh, ini sudah, Pak. Oh, sudah ya? Oh, berarti lambat ya. Kalau sekarang saya geser lagi, apakah kelihatan perubahan? Ada, Pak. Ada ya? Oke, baik. Ya, berarti tidak ada masalah. Oke, kalau saya berbicara kemudian tiba-tiba kok tidak nyambung dengan slide-nya, tolong diberitahu karena Google Meet ini agak sedikit berbeda dengan Zoom gitu ya. Jadi bukan ya ini sudah yang pro ini, yang Google Meet saya karena dapat dari kementerian, tapi seringkali agak rewel dibandingkan Zoom. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau ada yang tidak nyambung, mohon saya diingatkan. Baik, kita mulai. Ini adalah pertemuan 10, pemrograman linear bilangan bulat atau integer linear programming. Dan ini yang dimaksud dengan integer linear programming, yaitu berasal dari masalah linear programming yang kemudian kita selesaikan dan bisa jadi tidak solusi yang optimal diperoleh, tapi bisa jadi solusinya bukan solusi bilangan bulat. Nah, kemudian padahal kita permasalahan kita misalkan berasal dari permasalahan yang terkait dengan produksi barang yang berbentuk bilang bulat. Nah, ini kan jadi persoalan ketika kita mendapatkan solusi yang bukan bilang bulat, apa yang kita lakukan? Apakah kita melakukan pembulatan matematis? Kalau ini yang kita lakukan, berarti nanti akan mengganggu batasan. Makanya kemudian kita akan selesaikan atau akan kita upayakan penyelesaian menggunakan integer linear programming. Nah, integer linear programming pada intinya strukturnya hampir sama ya dengan linear programming karena memang kan dia berasal dari linear programming, tapi cuma batasannya nanti yang diambil menjadi batasan bilangan bulat, bisa sebagian, bisa semuanya. Kemudian kalau kita mempunyai model di mana variabel keputusannya itu semua bilangan bulat positif atau nol, maka dia disebut dengan pemrograman integer sejati atau benar-benar pemrograman integer. Tapi kalau bisa juga sebagiannya saja,
yang merupakan bilangan bulat, maka pemrogramannya berarti pemrograman bilangan bulat yang campuran. Sedangkan ada juga pemrograman bilangan bulat yang nilainya 1 atau 0 atau binary. Nah, kita sebut dengan binary integer programming. Jadi ada yang pure integer programming atau kita pendekkan dengan IP saja, ILP saja. Tapi ada juga mix integer programming, kita pendekkan dengan MIP. Sedangkan ada yang binary integer programming yang kita singkat dengan BIP. Nah, pendekatan yang kita lakukan salah satunya adalah pendekatan grafik, tetapi ini kan berarti terbatas bahwa variabel kita nanti hanya 2 variabel. Ini contohnya, kita mempunyai bilangan, kita mempunyai masalah maksimum 10x1, 90x2, syaratnya sebagai berikut, dan kemudian X1, X2-nya non-negatif bilangan bulat. Sesudah itu pendekatan grafik ini sama seperti pendekatan linear programming biasa. Perbedaannya hanya pada kendala terakhir yang mengharapkan bahwa variabel terjadi pada nilai negatif integer. Kemudian ruang solusinya seperti biasa kita dapatkan dari batasan, dan kemudian kita peroleh solusi optimalnya dari nilai garis Z yang berada pada titik optimal. Ini contohnya, kita mempunyai persoalan tadi, yaitu Z sama dengan 100x1 tambah 90x2. Kita dapatkan solusi optimalnya di X1-nya 5,78, X2-nya 2,71, dan Z-nya seperti ini. Kemudian garis Z itu kemiringannya min 9/10. Nah, solusi optimalnya karena bukan bilangan bulat, maka kita bisa menggeser solusi optimal ke solusi yang lain yang biasanya nilainya lebih rendah dibandingkan dengan solusi optimal yang bukan bilangan bulat, yang biasanya, yang pertama gitu ya. Jadi kita di sini dapatkan geser ke X1-nya 7, X2-nya 0. Kita gambar seperti ini. Penjelasan tadi dibuat dalam bentuk grafik, yaitu batasannya berwarna biru ini, kemudian garisnya yang warna biru tua dan warna hitam batasannya, kemudian titiknya diberi nama OABC, kemudian ada garis Z yang maksimum yang terlihat berwarna merah putus-putus, itu adalah garis Z saat dia maksimum, yaitu pada saat titiknya di 5,78 dan 2,71, optimalnya di 746,15. Nah, kemudian ini kan berarti belum bilang bulat, sehingga garis tersebut kita geser lebih ke bawah. Artinya solusinya lebih rendah dibandingkan dengan solusi optimal. Kita dapatkan karena titik B itu bukan titik pada bilang bulat. Sehingga kalau kita geser ke bawah, titik bilang bulat terdekat yang dikenai oleh garis Z yang digeser ke bawah itu adalah titik A. Jadi kita dapatkan garis yang digeser, titik pertama terakhir yang diperoleh yang bilang bulat adalah titik A, yaitu titik 7,0. Kalau 7,0 berarti kan Z-nya nilainya 700. Jadi kita geser ke bawah, ya. Jadi dari merah putus-putus kita geser ke bawah menjadi yang pada biru putus-putus. Nah,
solusinya 5,2. Kalau kita geser ke bawah lagi, ada titik-titik bilang bulat yang dikenai lagi. Kemudian kita lihat kalau titik 5,2 Z-nya 680. Kalau titik 6,1 yang dekat dengan A tadi 6,1, Z-nya 690. Berarti kan nilai-nilai titik yang lain itu yang dikenakan melewati Z itu nilainya kurang dari 700. Berarti optimalnya untuk solusi bilang bulat, penyelesaian bilang bulat adalah 700. Nah, jadi itu kira-kira cara menyelesaikan persoalan integer linear programming dengan menggunakan pendekatan grafik. Tapi cara ini kan sangat-sangat terbatas dan kemudian juga tentu agak sulit diaplikasikan untuk variabel yang lebih dari 2. Itu saja sudah jadi masalah kan. Nah, kemudian tapi cara pendekatan grafik ini sangat membantu kita untuk mengerti persoalan dari penyelesaian integer linear programming. Kita lihat contoh atau hal yang kita dapatkan di sini. Di sini yang jadi daerah visible-nya adalah yang warna putih. Irisannya kita asumsikan warnanya yang warna putih. Kalau kita lihat tidak ada satu titik pun bilang bulat yang berada di daerah yang berwarna putih. Berarti kan kalau kita lihat solusi aslinya, solusi awalnya tanpa batasan bilang bulat itu ada, tapi ketika kita lakukan batasan bilang bulat untuk variabel keputusannya, solusinya jadi tidak ada. Ini persoalan yang terjadi di integer linear programming. Jadi bisa jadi daerah visible-nya ada, tapi solusi optimalnya tidak diperoleh. Nah, pendekatan dengan grafik artinya mudah, tapi kemudian belum tentu efektif gitu ya untuk kita lakukan. Nah, tapi ada juga pendekatan yang lain yang menggunakan pendekatan pembulatan, tapi ya belum tentu juga itu menghasilkan solusi gitu ya. Contohnya ini, pendekatan tadi kan nilai dari solusi optimalnya misalkan 14.250,2. Kemudian kita bulatkan jadi 14.250. Semestinya kan dapat diterima. Tapi ini bisa jadi gagal gitu ya karena 14.250 itu belum tentu X1 atau variabel keputusannya yang menghasilkan 14.250 itu adalah X1 variabel keputusan yang bilangan bulat. Jadi ini mudah melakukan pendekatan yang kedua ini pembulatan, tapi belum tentu menghasilkan solusi. Jadi banyak persoalan yang perlu diperhatikan dalam pemrograman linear bilang bulat ya. Jadi ada persoalan yang terkait dengan daerah visible ada, kemudian solusi optimal dengan tanpa bilang bulat ada, tapi ketika dicari solusi optimal dengan bilang bulat dia tidak ada. Dan yang pasti juga solusi optimal dengan bilangan bulat itu nilainya selalu lebih rendah dibandingkan dengan solusi optimal yang tanpa bilang bulat. Nah, pendekatan yang lebih canggih selain dari pendekatan grafik adalah metode branch and bound. Ini terkait dengan metode aljabar yang diinspirasi dari metode grafik. Jadi contohnya ini kita punya persoalan manufacturing Remington yang memproduksi 3 jenis produk.
yang membutuhkan 3 proses untuk menghasilkan produk tersebut, yaitu proses permesinan, proses penghalusan, penggerinda ya, kemudian proses assembling atau menyatukan. Nah, ini kira-kira waktu yang tersedia untuk permesinan 600, ini satuannya jam mungkin. Kemudian penghalusan 300 dan assembling waktu yang tersedia 400. Dan untuk menghasilkan produk satu perlu waktu permesinan 2 jam, untuk produk 2 3 jam, untuk produk 3 6 jam. Jadi nanti jumlah produk 1 dikali dengan 2 ditambah dengan produk 2 dikali dengan 3, produk 3 dikali dengan 6 itu menghasilkan waktu untuk memproduksi menggunakan permesinan. Nah, nilai itu harus kurang dari 600. Nah, Anda kan pasti sudah mengenal ya cara merumuskan batasan atau persamaan dalam linear programming. Nah, tujuannya untuk memaksimumkan profit, kemudian kita tambahkan sebuah persoalan, yaitu ada biaya setup untuk 1000, masing-masingnya 1.800 dan 900 untuk mesin penggerinda dan juga untuk assembling. Nah, tapi persoalannya tetap untuk memaksimumkan profit. Kalau kita lihat dalam bentuk template formulasi modelnya, kita dapatkan kira-kira ini datanya kita tulis dan itu tujuannya, ini template-nya, variabelnya jumlah produksi X1, produk 1, produk 2, produk 3 dalam mingguan sebanyak kilogram. Kemudian kita ingin memaksimumkan profit, di mana satu produk itu profitnya per kilonya 48 dolar, kemudian produk 2 55 dolar, produk 3 50 dolar. Fungsi tujuannya 48 X1 tambah 55 X2 tambah 50 X3. Dan jam tersedia itu menjadi batasan, kurang dari 600, kurang dari 300, dan kurang dari 400. Kemudian batasan non-negatifnya seperti yang terlihat, dan ini adalah model linear programming dari masalah Remington. Nah, dengan memasukkan biaya setup, maka persoalan Remington nanti kita jadikan pemrograman linear bilang bulat. Kita tambahkan nanti variabel keputusan, yaitu X10, 10 berarti 1 berarti diproduksi, misalkan tadi 0 berarti tidak diproduksi, jadi ada 2 pilihan. Untuk persoalan Remington berarti pada waktu kita setup itu berarti menghasilkan keluar biaya sebanyak 1.000 kalau kita men-setup produk 1 misalkan. Kalau kita men-setup produk 2 nanti muncul lagi biaya untuk produk 2, sehingga biaya kan merupakan pengurang dari profit. Kemudian kita lihat ini kita gabungkan antara batasan yang terkait dengan waktu dengan batasan atau dengan persoalan yang terkait dengan biaya setup. Nah, ini tadi masih sama, tapi sekarang kita tambahkan sebuah variabel keputusan, 3 ya variabel keputusannya karena produknya 3, yaitu 1 0 1 0 1 0. Variabel kita tadi X1 X2 X3, maka kita buat variabel baru Y1 Y2 Y3 yang merupakan variabel keputusan untuk produksi produk 1 2 dan 3. Kalau kita lihat Y1 Y2 Y3 itu binary,
dan kemudian fungsi tujuannya sekarang ditambahkan dengan pengurangan dari batasannya, pengurangan dari biaya setupnya, dan kalau kita lihat persoalan ini berarti kan Y1 itu diproduksi, maka X itu jadi Y kan akan menentukan X ya. Jadi kalau produk satu di Y1 produk satu diproduksi kan itu berarti Y1 sama dengan 1. Dan itu mengakibatkan nilai X1 nanti akan muncul, produknya bakal dibuat. Nah, kalau secara logika itu kan berarti harusnya adalah X1 mengikuti Y1. Dan penulisan secara matematika X1 kurang sama dengan Y1. Tapi dari persoalan nyatanya kan nggak mungkin seperti itu. Nilai dari X1 kan lebih besar daripada Y1, karena Y1 kan nilainya cuma 0,1. Nah, bagaimana agar logika dari Y1 itu menentukan X1 itu masih logis atau dapat dibuat dalam bentuk persamaan, maka persamaannya seperti ini. X1 itu kurang dan sama dengan M dikali dengan Y1. Jadi M itu adalah bilangan bulat yang sangat besar gitu ya. Kita bisa asumsikan nilai yang besar, misalnya 1000, 2000 gitu ya, tergantung kita menaruh nilai M nantinya. Jadi ada batasan yang terkait dengan hubungan antara X1 dengan Y1. X1 itu volume produk, Y1 itu adalah variabel putusan apakah produk satu diproduksi atau tidak. Nah, sehingga dengan logika seperti itu untuk produk 2 kita punya juga nanti persamaan kedua, produk 3 nanti kita akan punya juga persamaan ketiga. Jadi kita punya batasan, tambahan batasan yang berasal dari kaitan antara X1 dengan Y1. Nah, ini non-negatif constraint dan kemudian binary variable. Jadi ini dapat dikatakan kalau sampai sejauh ini berarti kita menerapkan nanti mix integer programming gitu ya. Karena Y1, Y2, Y3-nya integer, sedangkan X1, X2, X3-nya itu adalah batasan non-negatif. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang persoalan Remington itu kita tambahkan bahwa produksinya harus berbentuk bilangan bulat dan ada biaya setup, maka secara total kita dapatkan persoalan ini. Tadi yang dasarnya sama tadi, cuma perbedaannya variabel keputusannya X-nya sekarang dalam bentuk bilangan bulat. Ini sama tadi, ada Y1, Y2, Y3. Sekarang kita dapatkan, kita ganti sekarang, kalau dia bilangan bulat, berarti X1, X2, X3-nya adalah bilangan bulat. Ya, jadi ada tambahan non-negatif dan X1, X2, X3-nya bilang bulat. Terlihat di bagian sini ya. Terlihat di bagian sini. Oke, kita peroleh inilah hasil akhir model dari Remington, di mana ada 3 produk yang diproduksi dengan 3 mesin yang untuk memproduksinya, kemudian ada batasan dalam hal waktu mesin, kemudian ada persoalan biaya setup, dan kita dapatkan secara total apanya seperti ini, persoalannya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain ya, yang memperlihatkan bagaimana masalah linear programming bilang bulat dibuat. Yang berikut adalah perusahaan manufaktur California.
mereka ingin melakukan ekspansi untuk mendirikan pabrik di Los Angeles atau di San Francisco. Perusahaan ini juga mempertimbangkan untuk membangun paling banyak satu warehouse, di mana warehouse hanya akan dibangun di lokasi di mana pabriknya dibangun. Jadi antara gudang dan pabrik itu saling berkaitan. Paling banyak satu warehouse, kemudian warehouse-nya ada di lokasi pabrik. Sedangkan pabriknya kira-kira akan dibangun di Los Angeles dan atau di San Francisco. Jadi bisa satu di antara dua. Gitu. Ini persoalan yang kita punya, yaitu apakah kita bangun pabrik di Los Angeles atau di San Francisco, sehingga variabel keputusan membangun pabrik itu adalah variabel keputusan binary, dan di sini ada data bahwa NPV-nya net NPV itu apa? Net present value ya, yaitu seperti ini. Kemudian capital requirement yang dibutuhkan itu 6. Jadi untuk membangunnya, kalau di LA itu butuh 6 itu apakah bisa jutaan dolar atau satuan tertentu gitu ya. Nah, sedangkan untuk membangun warehouse juga butuh biaya, dan di San Francisco juga butuh biaya. Nah, total dana maksimum yang dipunyai adalah 10. 10 itu bisa berarti juta dolar atau ratusan ribu dolar mungkin ya. Oke, di sini juta dolar ya. Dana yang tersedia 10 juta dolar, sehingga tidak semua pabrik dan warehouse yang dapat dibangun. Karena kalau dijumlahkan nilainya 12. Padahal dana maksimum adalah 10. Jadi nanti harus ada yang tidak bisa dibangun, dan itu nanti berarti semacam kombinasi dari tempat-tempat yang dibangun dan yang tidak dibangun. Nah, model linear, pemrograman linear yang sesuai dengan tujuan untuk memaksimumkan NPV-nya itu berarti kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi kita buat template-nya. Jadi pabriknya mau dibangun di Los Angeles dan atau San Francisco, kemudian hanya maksimum satu warehouse, warehouse-nya di lokasi pabrik. Nah, berarti variabel keputusannya ada 4, membangun pabrik di LA, membangun pabrik di San Francisco, membangun warehouse di LA, dan membangun warehouse di San Francisco. Kemudian fungsi tujuannya untuk memaksimumkan NPV, berarti 9x1 tambah 5x2 tambah 6x3 tambah 4x4 dan seterusnya. Kemudian batasannya tadi adalah 10 juta, artinya batasan dananya untuk membangun dengan kapital ini 6 harusnya ya, bukan 5 ya. 6x1 tambah 3x2 ya 6, kita ganti. Kemudian membangun satu warehouse itu berarti antara X1, antara X3, X4 itu kurang dari dan sama dengan 1. Ini kita sudah pelajari sebelumnya, bagaimana batasan ini muncul, yaitu pilihan dari 1 di antara 2. Kemudian warehouse-nya hanya akan dibangun di, jika LA-nya dibangun, itu berarti warehouse nilainya kurang dari pabrik. Kemudian juga sama, X4 kurang dari X2. Kemudian binary yaitu 1, 2, 3, 4. Oke. Apakah ada yang sudah terbiasa menggunakan solver? Lumayan, Pak. Ya,
kita coba selesaikan model ini dulu ya, untuk menyelesaikan, mendapatkan solusinya. Apakah nilai F1, S2, S3, S4-nya nilai yang mana gitu ya. Silakan untuk dicatat dulu mungkin di lembar, kemudian ditulis di komputer, eh, dan nanti bisa ditayangkan yang sudah bisa menyelesaikan. Saya beri waktu 15 menit atau 20 menit ya mungkin. Tapi ya terserah, nanti kalau belum selesai ya bisa dilanjutkan. Oke, saya tutup ya, untuk memberi kesempatan Anda eh, konsentrasi mengerjakannya. Apakah sudah di screenshot atau sudah dicatat soalnya ini? Sudah ya, Belum. juga di slide kan juga ada gitu ya yang sudah Anda dapatkan. Saya tutup ya. Nanti silahkan untuk mengerjakan eh, terlebih dahulu. Baik, Pak.
Gimana? Ada yang sudah bisa? Pak, saya nggak pakai solver sih, Pak. Nggak pakai solver? Iya, Oke. Pak. Iya. Ya, coba aja. Silakan. eh, Oke. Oh, nggak kelihatan ya? Bentar, Pak. pakai yang apa tab tab ya. Pilih window mungkin. Iya, pakai tab. Ya, tab atau window. Tab mungkin bisa. Oke. Oh, ini aja deh, Pak. Saya pakai PMQM, Pak. Hmm. Ini. Pakai ini soal yang tadi tuh, Pak, yang bener ya, yang tadi yang ini ya. Ya, integernya. Kalau dari solusinya sih X1-nya 0 kalau udah di integer kan, Pak, kalau variabel. Hmm. Hmm. X2-nya 56, X3-nya 32. Hasilnya 4.680 profitnya maksimum. Oh, X2 0 ya. X1 yang 0, Pak. X1. X1 0. Iya, Oh. terus kok dari saya. Kalau yang itu kan ada Y1, Y2, Y3-nya nggak muncul. Y1, Y2, Y3. Apa? Apakah salah? Ini green. Oh ya, ini yang belum Anda yang belum ini ya, Oh, yang belum persoalan terakhir ya. oh salah soal, Pak. Iya, sebentar Yang saya anu lagi. pakai ini. Iya, sebentar, Pak. Nanti kalau gitu saya kerjakan. Ya, oke. Eh, yang pakai ada apa biaya produksi itu, Oh, yang saya. biaya biaya setup Oh, oke, Pak. Saya salah. yang Remington ya. Ya, siap, 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 siap.
dikali 3 yang dikejar Binary. Binary kan 0 dan 1. Y1 Y2.
Ya, baik. Gimana? Saya tampilkan dulu ya. Ada Ya, ada yang bisa? Sudah? saya bingung masukinnya yang M, Pak. Boleh. Enggak, enggak itu gimana saya bingung. Ini saya belum selesai. Oh ya, baik. Saya perlihatkan dulu satu solusi ya, yang eh, ini salah satu alternatif saja sih. Saya balik dulu ke soalnya gitu ya. Ya nanti soalnya bisa Anda ambilkan soal yang lain atau contoh yang ada di slide ini. Eh, Kemudian eh, ya ini salah satu soal yang bisa diselesaikan. Kita lihat. eh, jadi kita ambil contoh yang membangun eh, menentukan untuk membangun pabrik ya, dan dan gudang. Jadi kalau bangun pabrik dan gudang itu variabel keputusannya adalah 1, 0. Jadi berarti ini jenis dari linear programming yang berbentuk binary semua. Ini termasuk klasifikasinya berarti BIP ya, binary integer programming. Jadi ini ada 4 variabel. Variabel keputusan untuk membangun pabrik di Los Angeles atau di San Francisco, kemudian membangun warehouse di apa uh, Los Angeles atau membangun warehouse di San Francisco. Kemudian kita dapatkan total profitnya sebanyak ini, fungsi tujuannya, kemudian total dana yang tersedia 10, sudah itu membangun pabrik satu di Los Angeles dan satu di San Francisco. Pabriknya maksimum cuma satu. Kemudian uh, kemudian warehouse di San Francisco dibangun jika pabrik dibangun di San Francisco. Kemudian variabelnya variabel biner. Nah, fungsinya kemudian saya perlihatkan solusinya. Ya, Anda bisa gunakan solver. Tadi kalau nggak bisa, gunakan yang lain gitu ya. Saya gunakan malah dari internet ini ya. Dari internet, jadi saya ambil linear programming calculator dari internet ya, gratis. Ini saya sharekan. Oh ya, sudah di-share ya. Ini karena entire window ya. Jadi saya masukkan fungsi tujuannya, variabelnya 4, batasannya 4, masukkan fungsi tujuannya, masukkan batasannya, kemudian display solusinya, saya perlihatkan hasil solusi terakhirnya, yaitu di X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya 1. ZF-nya 13. Kita lihat lagi batasannya, apakah sudah sesuai. X1, X4 min X1 kurang dari 0. Oh, ini lebih besar ini. Kurang dari hasilnya. Ya. Bentar ya. Tanda kurang darinya balik 1 di baris yang keempat. Harus di run dulu. Ini runnya agak cukup lama. Ada 6 langkah. Harus diperlihatkan sampai langkah ke-6.
Kalau tadi X1 0, X1-nya 1, X4-nya 1 malah nih berlawanan ya dengan pernyataan bahwa warehouse-nya dibangun di lokasi pabriknya dibangun. Oke, saya perlihatkan, harus perlihatkan sampai 6 langkahnya. Oke, satu langkah lagi. Oke, jadi kita dapatkan hasil akhirnya uh, uh, X1-nya 1, X2-nya 1. Satunya 1, X2-nya 1. Solusinya X1 ini sudah benar, X3, X4, X3, X4 tadi ada X3, X4 ya. 3, X4. Salah lagi. Mohon maaf. Ini berarti bukan 2, 1. Nggak yang langsung keluar ya solusinya.
terakhir. Ya, jadi solusinya tetap ya diperoleh X1, X2-nya 1, ini sudah benar semua ya. Berarti memang solusinya X1, X2-nya 1, X3, X4-nya 0. Dan didapatkan solusi optimalnya nilai 13. X1, 1, 9, berarti 9 ditambah dengan 5 X2, X1, 14 ya, ZH-nya 14. Jadi X1 1, X2-nya 1, X3-nya 0, X4-nya 0. Oke, baik, kita lanjutkan lagi dengan materinya. Jadi kita sudah menyelesaikan yang contoh yang binary, membangun pabrik dan membangun warehouse. Anda bisa melihat ini kan kelihatannya cuma tinggal masukkan 10, 10 sebenarnya mudah selesai gitu ya. Tapi kan bukan itu yang kita maksudkan. Nanti kalau variabelnya banyak, konstantannya batasannya banyak gitu ya, cara menyelesaikannya tetap sama. Tinggal nanti masalah perhitungannya biasanya di pemrograman atau di ilmiah programming nanti persoalan kayak binary gini menggunakan branch and bounds nanti di dalam komputer itu agak cukup lama memang. Kita lihat sekarang kalau dia gabungan sekarang yaitu mengembangkan 2 jenis produk baru dan 2 pabrik yang berbeda, diproduksi pada 2 pabrik yang berbeda. Berarti ini adalah mixed integer programming karena satunya berbentuk integer yaitu produk, kemudian satunya lagi berbentuk binary yaitu membangun pabrik. Nah, ini persoalannya yaitu produk 1, 2, 3 di pabrik itu akan tersedia nanti jam kerja pada produk 1 menghasilkan produk 1, 2, 3 berturut-turut nanti 3, 4, 2, 4, 6, 2, kemudian jam kerja yang tersedia 30 jam dan 40 jam. Profit untuk tiap produk itu kita dapatkan $5, $7, dan $3. Potensi penjualan diberikan juga sebagai batasan yaitu 7, 5, dan 9. Sehingga kita melihat penyelesaian untuk mendapatkan maksimum profit dengan batasannya adalah hanya memproduksi 2 dari 3 produk baru tersebut, jadi tidak ketiga-tiganya, kemudian 1 dari 2 pabrik yang ada yang digunakan. Nah, perumusannya nanti menggunakan konsep yaitu either or constraint. Jadi ada persoalan memilih salah satu dari memilih beberapa dari semua pilihan yang ada. Kalau di sini berarti memilih 1 di antara 2, 2 di antara 3 untuk produknya, untuk pabriknya memilih 1 di antara 2. Nah, kalau constraint yang terkait dengan jam kerja kayaknya biasa, bisa kita dapatkan seperti ini. Sedangkan untuk pemilihan constraint tersebut itu nanti akan dipengaruhi oleh kita membangun pabriknya, karena pabriknya kan akan dibangun dari 1 atau 2. Nah, prosesnya itu nanti menggunakan konsep either or. Either or artinya adalah kalau tidak 1 yang dibangun pabriknya, maka atau kalau enggak yang 2 yang dibangun pabriknya. Nah,
persamaan yang ditambahkan yaitu adalah MY dan M1 min Y. Y itu adalah variable auxiliary, variable tambahan yang kita masukkan. Ini pada intinya mengatakan kalau nggak pabrik 1 yang dipilih, kalau nggak pabrik 2. Tergantung dari nilai Y-nya. Kalau Y-nya itu angka 1, berarti muncul nanti pabrik 1 yang dipilih. Kalau Y-nya 0, berarti yang dipilih nanti adalah pabrik 2. Kalau Anda lihat di bagian sini, kalau Y-nya 1, berarti kan hasilnya adalah pabrik 1 yang akan dipilih. Kalau Y-nya 0, pabrik 2 yang dipilih. Ya, pabrik 2 yang dipilih. Jadi tadi pernyataan M itu untuk mengakomodir logika bahwa Y dipilih, maka produk 1, 2, 3 nanti akan diproduksi, sehingga perlu dikalikan dengan M sebagai bilangan, diasumsikan bilangan bulat yang sangat besar nanti. Nah, itu cara memilih satu pabrik di antara dua pabrik yang akan dibangun. Nah, satu pabrik yang dibangun di antara 2 pilihan yang ada. Sedangkan kalau untuk 2 pilihan dari 3, itu nanti kita akan lihat caranya seperti ini. Sebagai berikut ya, kita jadikan dalam satu penjelasan ini. Ini adalah pabrik apanya, dari persoalannya, kemudian diterjemahkan menjadi template, yaitu kita membuat 3 produk 1, 2, 3, kita simbolkan dengan X1, X2, X3. Kemudian nanti maksimum profit nanti akan menghasilkan fungsi tujuan 5X1, 7X2 tambah 3X3. Kemudian ada ketersediaan jam yang menghasilkan nanti batasan untuk jam. Kita dapatkan juga batasan untuk jam di pabrik kedua, sehingga nanti kita memilih pabrik 1 atau pabrik 2, yaitu dengan nanti potensi profit ini juga dibuat. Kemudian jika produk 1 terpilih, maka kan X1 jadi 0. Jika produk 1 tidak terpilih, maka X1 kan jadi 0. Berarti X1 akan kurang dan sama dari Y1 ya. Y1 berarti kita harus definisikan sebagai produk 1 diproduksi atau tidak. Nah, untuk produk 2 juga kayak gitu. Kalau produk 2 tidak terpilih kan berarti tidak ada produksi, X2-nya bakal 0. Maka kita punya batasan kedua yang logikanya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, X2 min MY2 kurang sama dengan 0. Berarti juga produk 3 akan kita dapatkan X2 min MY3 kurang sama dengan 0. Nah, berarti batasan X1 ini untuk menyatakan tadi potensi penjualan, X2 potensi penjualan X2, X3 potensi penjualan X3, dan kemudian batasan berikut ini adalah batasan yang menghubungkan antara produk 1 diproduksi atau tidak. Ya, jadi kalau diproduksi X1 tentu nilainya kurang dari sebuah bilangan yang sangat besar. Proses logika sama seperti tadi ya. Nah, ini batasan bilangan bulat positifnya nanti, kemudian binary-nya adalah Y1, Y2, Y3. Kemudian ada Y4. Nah, Y4 ini yang batasan variabel auxiliary untuk pemilihan pabrik 1 dan 2. Jadi kan ada 2 pabrik 1, pabrik 2, pabrik 1, pabrik 2. Itu tadi kita sudah sebutkan, yaitu akan diperoleh nanti bentuk dari batasan untuk pabrik 1, pabrik 2 dimodifikasi menjadi ditambah dengan MY4.
kemudian di bawah nanti ditambah dengan M1 min Y4. Nah, ada yang kurang dari slide ini, yaitu nilai Y1, Y2, Y3, Y4-nya. Sebentar, saya bisa tulis tidak ya? Oh, bisa. Ini ada yang kurang, yaitu nilai Y1 tambah dengan Y2 tambah dengan Y3, itu nilainya kurang sama dengan 2. Nah, ini bisa diselipkan di bawah persamaan ini ya. Ini untuk menyatakan bahwa hanya 2 produk yang dipilih dari 3. Jadi kita dapatkan variabel asalnya ada 3, kemudian nanti tambah dengan variabel auxiliary Y1, Y2, Y3, dan Y4. Kemudian batasannya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9 ini, kemudian ya 9 berarti ya, ada 9 batasan. Kemudian nanti bilangan X1, X2, X3-nya adalah bilangan bulat positif, ini integer. Nanti pada waktu Anda menyelesaikan pakai software gitu ya, jangan lupa declare dia sebagai integer. Kemudian ini Y1, Y2, Y3, Y4 adalah variabel biner. Jadi ini solusi yang nanti menjadi solusi dari masalah Remington, masalah ya. Oke. Nah, persoalan ini silahkan Anda selesaikan sebagai tugas dan nanti mohon dikirim kepada saya ya. Jadi bukan dikirim pada saya, mungkin di WA saja supaya semua yang lain saling lihat. Anda nanti kirimkan mungkin screenshot hasil akhirnya boleh gitu ya. Jadi 1 halaman saja screenshot hasil akhir, nanti diperlihatkan, dimasukkan ke grup ya, ditulis di grup. Ya, baik, itu materi pada pagi hari ini saya simpulkan ya. Jadi kita akan sudah membahas yaitu masalah linear programming. Pada intinya masalah linear programming nanti ada 3 jenis, yaitu yang pertama linear integer programming yang murni, artinya variabelnya semua adalah variabel bilangan bulat atau 0. Kemudian ada juga yang campuran antara bilangan bulat dan bilangan real. Kemudian ada yang melibatkan binary. Binary-nya yang hanya berisi 1, 0. Tapi sebenarnya ada campuran lagi binary dengan bilangan bulat. Jadi ada yang bentuknya bilangan bulat, tapi sebagian adalah binary. Jadi itu, tapi biasanya kita menyebut itu masalah yang terkait dengan binary ya, walaupun sebagian adalah bilangan bulat. Nah, kita lihat contohnya. Ini pendekatan grafik mungkin tidak terlalu menjadi penekanan ya, karena Anda lebih diharapkan menyelesaikan untuk masalah yang variabelnya lebih banyak. Sedangkan pengenalan metode branch and bounds ini hanya sebagai pengenalan bahwa ada penyelesaian dengan menggunakan metode branch and bound. Tapi ada satu metode lagi, biasanya metode casting plan gitu ya, itu juga tidak dikenalkan. Nah, ini contoh-contoh sekarang yaitu Remington, manufacturing Remington untuk
memproduksi 3 jenis barang dengan 3 mesin, dan untuk persoalan ini berarti ini adalah pure integer programming ya, jadi bilangan bulat murni ini. Nah, tapi kemudian kalau ditambah dengan biaya setup, maka persoalannya menjadi bentuk integer programming, tapi sebagian nanti akan berbentuk binary. Nah, ini kalau sudah masuk binary, maka ini bentuk linear programmingnya, yaitu menggunakan 3 variabel bilangan bulat, kemudian 3 variabel binary. Ini berarti sudah berbentuk bilangan bulat dan binary. Nah, kaitan antara binary bilang bulat dengan binary itu seringkali melibatkan persamaan seperti ini, X1 dengan Y1, X1 itu bilangan bulat, Y1 itu bilangan 01, X1 ada, kalau Y1 ada, maka persamaannya berbentuk X1 itu harus dikali dengan bilangan M yang sangat besar. Karena kan nilai X1 itu bilang bulat yang bisa lebih dari 1, sedangkan Y1 itu nilainya kan cuma 0,1. Maka harus ada bentuk persamaan seperti ini. Pertidaksamaan yang melibatkan M. Nah, di masalah Remington atau masalah ya ini produk ya, itu berarti ada X1, X2 yang persamaannya sebagai berikut. Nah, ini kemudian masuk pada oke, ini masih persoalan produksi tadi. Tapi sekarang kita nyatakan X1, X2, X3-nya adalah bilangan bulat. Kemudian contoh yang berikut adalah perusahaan manufaktur California yang ingin membangun 2 pabrik dan 2 warehouse. Berarti semua variabelnya adalah variabel biner. Persamaannya tadi kita sudah lihat, yaitu berbentuk satu bentuk batasan dari biaya kapital ya, kemudian batasan yang terkait dengan hanya 1 pabrik yang dibangun, kemudian hanya 1 warehouse yang dibangun ya, 1 warehouse ya, 1 warehouse yang dibangun, ya hanya 1 warehouse, batasannya hanya 1 warehouse ya, atau 1 pabrik tadi. Kalau 1 batasannya total dana yang tersedia, oh ya, membangun 1 warehouse ya, X3 atau X4. Kemudian batasan antara X1, X3 dan X1, kemudian X2 dan X4. Di sini tidak dikali dengan M ya, karena nilai X1 dan nilai X3 itu semuanya binary, 01. Nah, kemudian kita ini berarti bisa dicari juga solusinya. Terus produksinya produk mix sekarang, yaitu mencampur persoalan nanti yang mencampur antara integer dengan binary. Nah, kita lihat persoalan pada waktu menentukan membangun pabrik yang masing-masing pabrik memproduksi 3 produk. Nah, ini batasan untuk jam kerja produk di pabrik 1, produk di pabrik 2, kemudian dengan menggunakan konsep either or, nanti kita akan dapatkan bentuknya nanti adalah MY dan ditambah dengan M1 min Y. Y itu nilainya 0,1. Nah, kemudian batas persoalannya jadi seperti ini. Tadi ingat sudah saya tambahkan 1 batasan ya, yaitu Y1 tambah Y2 tambah Y3 kurang sama dengan 2. Ini batasannya, satunya integer, yang satunya adalah binary. Nah, jadi
sekalian sajalah mungkin ya. Nanti Anda saya minta untuk menyelesaikan persoalan ini, dan ada 3 yang Anda selesaikan. Bentar, ada 3 atau 4 ya, ada 3 mungkin, 3 yang Anda selesaikan dan dikirim ke WA. Untuk masing-masingnya cukup screenshot hasil akhirnya saja dari masing-masing persoalan ini untuk memperlihatkan Anda sudah mencari solusinya atau tidak, sembarang software yang Anda gunakan. Bisa software, bisa yang lainnya ya. Yang dikerjakan tuh ini pertama adalah mendapatkan yang produk mix ini. Silakan untuk dicari solusinya, kirim pada saya. Batasannya sampai minggu depan gitu ya, sampai minggu depan. Kemudian yang kedua, nanti Anda mencari yang ini, keputusan untuk membangun pabrik atau warehouse. Ya, silakan untuk dicari solusinya. Kemudian yang ketiga, yang ini apa yang tadi? Keluar ini. Oke, ini yang ketiga. Yang ketiga berarti menentukan yang diproduksi S1, S2, S3 tanpa mempertimbangkan biaya setup. Jadi belum ada biaya setup. Kalau yang ini kan sudah ada biaya setup, setupnya. Baik, Matthew dan Nadia, itu materi kita. Silakan bertanya dulu kalau belum mengerti, mungkin yang harus dikerjakan atau sudah mengerti mungkin yang dikerjakan. Dikumpulkan WA ya Pak ya? Ya, dikumpulkan WA. Jadi screenshot saja hasil akhirnya saja. Langsung di grupnya aja ya Pak ya? Ya, langsung di grup saja supaya saya mudah melihatnya. Oke, tapi ngerti ya, tiga buah ya, 3 buah. Ini yang belum ada biaya setupnya, yang pertama. Yang kedua yang sudah ada biaya setupnya, yang ini, yang kedua, ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga yang terakhir, yang sudah product mix, yang ada binary dan ada integer. Ini yang ketiga. Oke, baik. Nadia, Matthew, dan Melinia, terima kasih atas kehadirannya pada kuliah pagi hari ini. Kita akhiri kuliah. Selamat pagi ya semua. Terima kasih Pak, selamat pagi. Terima kasih Pak. Ya.